wabarakatuh. Shalom, Om Tiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Yasmita dari Manajemen 21I. Nama saya Indria Aulia Rahmawati dari kelas Manajemen 21I. Pada kesempatan ini, kami berdua akan melakukan kunjungan industri ke salah satu owner pengrajin boneka yang ada di kampung ini untuk memenuhi nilai mata kuliah ekonomi manajerial yang diampu oleh Ibu Santi Pratiwi HSSEMM. Kami berdua akan mengunjungi sebuah home industry di bidang pengrajin boneka yang berada di Cikampek Utara yang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Boneka atau Kampung Baru, yang dimana kampung ini 90% warganya adalah pengrajin boneka. Jadi kita udah ada di salah satu home industry pengrajin boneka yang ada di Kampung Baru atau Kampung Boneka. Kita udah sama Bapak siapa? Devis. Bapak Devis di apa namanya? Nama konveksinya Pak? Oh, Bapak Devista. Langsung aja. Yang pertama itu kan kita mau nanyain sejarah pendirian home industry ini apa? Kalau boleh tahu kapan sih home industry ini mulai dirintis gitu? Ya boleh dirintisnya ya dalam 2 tahun inilah. Dalam 2 tahun dari sekitar 2021 ya 2021. Pemilik home industry ini Bapak sendiri? Ya. Dijalani sama Bapak sendiri ya? Istri. Sama istri, jadi kayak usaha keluarga gitu. Kalau boleh cerita pengalaman tentang home industry itu memang dari awal mula Bapak ngediriin itu seperti apa? Ya. Tadinya awalnya Bapak kan pasar malam, pameran. Dari dulu memang udah dagang boneka juga dari dulu. Pasar malam. Awal mulanya dari pasar malam. Awal dari pasar malam. Jadi pas kebetulan pandemi itu COVID. Iya, pasar Nah, malam kan itu jarang kan ya. nggak boleh, Iya, nggak nggak boleh dagang ini. Pas kebetulan yang teman ya dia ada modal lah, dia buka toko tuh, buka toko itu namanya toko Serba 35. Jadi dia awalnya, jadi kan di toko Serba 35 itu serba ada. Iya. Ya karena dia tahu bapak sama istri dagang boneka itu, dia suruhlah, bikin lah gitu. Karena ya di sisi atas di toko. Ya udah dia suruh ya, pas betul kita kan udah di sini juga dari dulu kan ngambil barang ke orang aja gitu. Ya akhirnya ya sekarang ya kita produksi sendiri gitu, isi toko-toko. Itu kan Bapak didirinya tuh waktu pas lagi pandemi ya? Pandemi. Ada ini nggak sih Pak, kayak jatuh bangunnya gitu soal Kan kalau pandemi susah banget ya. Ya jatuh bangunnya ya gitu aja ya, memang dari dulu kita di pamerannya maju ya, pas kebetulan nggak bisa. Ya alhamdulillah di sini nih, ya di sini majunya di sini aja ya. Pas kebetulan sekarang kan yang orang-orang pameran itu yang ada modal, dia ngambil toko besar gitu, kayak toko Serba 35 itu mana-mana kan sekarang kan lagi ada gitu. Jadi pas kebetulan ya mama ini semua bos ininya yang punyanya kan banyak kan orang Padang gitu. Jadi bapak juga kan orang Padang, nyambung lah. Ya jadi ngisi-ngisi toko itu. Jadi sama teman-teman juga. Terus di sini tuh produk apa aja sih yang diproduksi sama home industry yang Bapak punya? Ya kayak boba, balita, ya boneka ikan gitu. Kalau buat boneka-boneka kecil digantung di mobil gitu produksi juga atau? Ya enggak, kita suruh orang lain ngambil ke yang lain. Oh, jadi emang buat boneka-boneka khusus? Ya khusus, ada yang sebagian kita bikin, ada sebagian kita suruh orang bikin. Ini Pak, tujuan Bapak membuat home industry ini untuk apa Pak? Karena usahanya ya di sini kan ya dari dulu bapak emang dagang pak boneka aja, cuman pasar malam, pameran gitu. Ya sekarang ya ada jalannya ini, bikin jalannya ini ya. Selain di sini juga dominannya pengrajin boneka semua ya? Iya, kebetulan bapak dagang boneka ya ini jalannya gitu. Ya tapi bedanya sekarang ya sekarang udah di distributor lah. Gitu aja. Terus Bapak udah punya berapa karyawan di sini? Ya, 14
produksi boneka ini kan itu punya satu orang tuh punya tanggung jawab sendiri gitu, apa harus bisa? Ya masing-masing, ya ada yang pegang pola, ada yang pegang jahit, ada yang pegang nyocok. Per orang, jadi satu orang tuh punya tanggung jawab masing-masing ya? Ada bagiannya di toko, jual barang. Jam kerjanya di sini gimana? Jam 8 sampai Sorenya jam 5. Jam hari Kerjaan banyak ya lembur. Oh iya. Ya itu lembur kan beda lagi. Oh iya. Nah, kalau misalnya sistem upahnya itu kan tadi katanya ada lembur ya. Apa kita tunggu karena target atau jam kerjanya gitu? Ya karena banyak, kalau lagi banyak pesanan ya biar ke Uber orang pesannya harus hari ini dikirim, ya mau nggak mau lembur. Jadi sistem upahnya itu gimana, harian atau Ya, target? ya per hari. Jadi kan ini kan ada satuan, misalnya satuan berapa, isinya 1.000 bisa kali berapa. Kalau banyak dia dapat ya upahnya Sesuai lebih target juga sesuai ya? target. Sesuai target. Terus ini strategi pemasarannya Pak, Ya. dalam yang punya tanggung jawab dalam pemasaran itu siapa, Bapak sendiri? Iya saya sendiri. Pas kebetulan saya istri kan di pasar malam kan, dia kan di pameran, dia kan marketing juga. Ya emang udah kita kan banyak kenal, sama-sama ya ya nyambung gitu. Ya dari istri orderan ada, dari saya juga ada, jadi ya udah nyambung. Ya. Nah itu Bapak juga punya toko sendiri ya? Toko sendiri, ngirim udah daerah tuh, apa Aceh, Papua, Medan, kirimnya udah sampai ke udah seluruh. Udah punya konsumen tetap gitu Ya, ya mayoritasnya ya toko serba 35. Oh mayoritasnya. Ya, Ya. itu yang kita isi. Terus ini Pak, strategi pemasaran Bapak saat ini itu seperti apa? Kan kayak misalnya sekarang tuh lagi zaman-zamannya ini ya, makin canggih gitu teknologi. Kayak misalnya di TikTok Shop itu kan udah ada link gitu, kayak misalnya boneka tuh Banding harga. ya kayak 100.000 Iya. juga atau berapa. Nah, Bapak tuh sendiri strateginya gimana kalau di Bapak? Ya semua ya izin Allah aja kan ya, karena teman-teman aja yang tahu. Jadi dari mulut ke mulut itu ada nih. Apalagi kan dulunya kan kita kan mantan orang pasar malam, ya banyak kenal juga. Yang pas mendukung awalnya juga ya orang kampung kita juga, udah ada. Ya udah saudara juga lah, dengan saudara lah itu yang. Jadi udah nyambung aja, nggak ada pemasaran kayak online kayak itu kan. Oh, nggak ada dari Teman-teman aja, Oh, semua relasi Bapaknya ya, ya? relasinya aja. Jadi Ya servisnya saya itu diantar kayak ke Cilegon, Tangerang, kayak. Jadi Bapak yang atur sendiri? Saya yang antar, saya yang bawa mobil sendiri, saya yang antar. Oh, Bapak yang sendiri yang ngurus ya? Terus ini Pak, dari hasil strategi Bapak yang kayak dari teman ke teman itu gimana prosesnya? Maksudnya baik tidak gitu? Ya baik ya kata ya dari dukungan kan ya nyambung ya, kita kan juga ya kayak barang, kualitas barang ya kita juga harus dijaga juga kan. Iya, sekarang di sini kan sebagian juga ada asal jadi aja, kan kita kan kualitas barang. Ya gimana orang konsumen juga manjang. Terus ini Pak, kan tadi Bapak tuh bilangnya udah ada konsumen tetap ya dari teman ke teman. Terus kalau misalnya ada konsumen yang permintaan barang baru gitu, konsumen yang mesen barang Bapak tuh gimana nih, kayak orang baru gitu, belum kenal sama Bapaknya? Ya bisa aja ya, tergantung dia maunya kayak gimana ya kita bikinin. Ya bisa aja ya tergantung pesanan aja sih. Dari sana. Berarti enggak, maksudnya mesennya lewat HP gitu? Lewat HP ada yang nelfon, kadang saya suruh sini dulu biar ketemuan dulu. Jadi sekali kalau udah tahu ketemu nanti dia ya saya ke tokonya udah. Terus cara ngedistribusin produk ke konsumen itu kan selain dari konsumen datang ke Bapak gitu ya, Bapak ada datang ke konsumen nggak sih buat nawarin produk? Ya paling saya ambil lewat, kalau saya ini paling kasih kartu nama. Masih ganti nama ya? Ya, jadi kita ngomong aja. Ya alhamdulillah kalau waktu zamannya boba itu malah kita nggak banyak pesanan, jadi nggak usah nyari yang lain juga udah kan tokonya itu ada saudara adik-beradik semua dia buka toko serba 35, kita ngisi tokonya dia aja sama saudara itu udah hampir 40 toko, jadi dia aja udah keteter. Ya belum yang lain. jadi emang Alhamdulillahnya itu lewat zamannya boba. Kalau sekarang ya mungkin menurun. Nah, terus kalau konsumen gitu
ngasih minta barang ke bapak nih, misalnya berapa gitu, itu tuh nanti dia tuh ngasih DP buat distribusinya tuh bapak produksinya dari biaya modal bapak sendiri apa dari DP dari dia juga? Ya ada, kalau dulu kan ada sebagian DP, sekarang ada barang antar dulu baru dibayar. Jadi semua modal dari bapak itu bisa gitu? Bisa. Pas kebetulan bapak di sini juga udah dipercaya orang juga, bahan kayak apa sebagian lah. Jadi kalau memang udah tahu tokonya ini ya udah, ya 3 hari atau seminggu ya bisa. Oh, proses dari misalkan kalau pesan hari ini proses paling lamanya tuh berapa hari atau? Ya kalau hanya 1000 potong sini kan dia kan harus bayar. Kalau sesuai pesanan ya paling 2 hari, 3 hari, sehari 2 hari. Jadi sekarang keuangan Kalau untuk profilnya nih Pak, modal pertama Bapak tuh selain modal uang yang sekian atau mesin jahit dulu atau Bapak beli bahan dulu yang pertama Bapak beli? Yang pertama ya itu ya mesin jahit dulu, ya bahan, ya tergantung ya tadinya ya karena pesanan banyak ya duit semua pada ya sport modal pada datang ini ngasih duit ini ngasih duit. jadi dari modal juga kebantu sama yang Kebantu teman tadi kan saya bilang ada ya dia yang modalin awal gitu, jadi isilah tolong bikin dulu ini. Nah, jadi kita tuh adik-beradik aja kita isi tokonya udah. Jadi modal awalnya itu dari DP yang masuk ke Bapak? Iya DP ada yang ya dipinjamin duit dulu. Kalau pertama banget Bapak buka atau Bapak jualan di pasar malam, modal pertamanya itu berapa? Orang tahu kan bukan boneka aja, kalau di pasar malam ada baju juga, ada sepatu. Ya jadi emang nggak tahu kalau gitu. Kalau untuk biaya operasionalnya sehari-hari nih Pak, kayak misalkan Bapak kan suka nganter barang gitu, ini kan otomatis ditanggung Bapak ya. Dari Bapak nganter barang ke satu tempat itu biasanya untuk bensin itu habis berapa Pak? Ya sekitar 500.000, 700.000 habis. untuk ongkos ke itu ditanggung dia Ya apa? sebagian ada dibayar, sebagian ada enggak ya. Ya mungkin dari keuntungan aja sih, yang penting kan barang laku, apalagi sekarang nih kalau nggak kita ibaratnya nggak jemput bola kayak gitu ya nggak laku. Iya. Jadi mereka harus aktif juga. Aktif. Kalau di sini kan orang banyak diam nunggu, kalau saya kan enggak. Oh, mereka gitu juga. Nah, kita emang udah di pasar malamnya aktif sih, sampai sekarang masih. Istri kan marketing juga. Jadi sekarang kalau misalkan tiap ada pasar malam Masih buka. Ada boneka 1 stand juga ada. Kalau untuk keuangannya sendiri, Bapak kan ngelola keuangannya apa dicatat manual, apa emang Bapak punya file khusus atau sistem? Nah, saya sendiri aja nggak tahu keluar uang masuk, ini transfer, ini macam itu aja. Bayar bahan, Jadi bayaran. sistemnya udah digital, maksudnya kayak transfer apa masuk Transfer ya ada. Ada transfer, ada yang cash. nggak punya pembukuan khusus gitu kan? Belum, itu yang belum. Oh, yang belum ya. Pembukuan belum, sama bapak ya kayak ya katanya tadi kan online. Sebenarnya sih pengen cari suatu karyawan yang bisa megang laptop lah, yang bisa yang ini itu mungkin mau juga gitu. Kita Tapi kayak kalau gitu. itu kan sekarang kan kayak orang-orang tuh mau belanja tinggal enak aja tinggal di rumah tinggal di Iya, itu ya kita belum ketemu jalan yang itu. Di toko ya masih ya pelanggannya ya toko-toko aja kan. Emang udah ada ini pikirnya ke sana gitu. Tapi di Cuman toko juga belum ada online shopnya gitu. nggak ada, Bu. Nggak ada, masih cuma toko aja. Toko aja. Udah Pak, cukup segitu aja. Ya, kalau dari memang kita. ada teman-temannya yang bisa pegang, siapa tahu ya nggak masalah sih. Ya, Emang lagi cari juga. emang saya pikir saya kayak gitu, emang Kan pengen. kayak di semester 6 tuh kayak ada magang gitu ya. Iya. Kita kayak ada yang ngurus akun gitu. Iya. Magang beberapa bulan juga kayak misalnya kita magang di Bapak bisa ngurus keuangannya atau kita ngatur marketing Bapak. Bisa, nanti saya ngobrol dulu sama istri. Bisa kan, maksudnya biar lebih banyak pemasarannya lagi atau buat online nggak apa-apa. Ya kalau masalah ya upah ya kita ya ngobrolnya lah. Boleh kalau mau ini, cuman belum ada ini. Saya kepikirnya ke sana belum. Maksudnya orang yang megang laptop itu yang bisa kan, kalau online kan ada laptop ya. Adminnya apa namanya? Jadi saya sekolah ya sama teman SMA, cuman nggak ngerti kalau gitu nggak ini. Ya. Udah gitu aja Bapak, terima kasih
buat dokumen. Ya silakan. Ya, boleh. Boleh tuh ada Marta, nggak apa-apa deh. Jadi buat ngambil foto sama video Iya, juga boleh, boleh. Sini kita udah sama Teh Marta. Mau tanya-tanya gimana proses dari awal sampai akhirnya. Kalau proses dari awalnya itu apa dulu Teh? Apa kita potong polanya dulu, nyiapin bahannya? Ini awalnya kita nyiapin bahannya dulu. Bahannya ini dari apa Teh? Kaskur. Oh, bahannya Kalau itu ini dari- buat isiannya. Oh, jadi isian bonekanya itu yang Ya, silikon. silikon plastik. Terus kalau udah disiapin nih bahannya buat potong polanya. Lanjut ke proses mula yang di situ. Terus lanjut kita ke proses dijahit. Selesai dijahit kita langsung ke isi. Baru diisi. Iya. Kalau buat proses akhirnya itu setelah diisi di jahit manual kayak gini Iya, berarti ya. ini namanya dikecos manual. Ini nggak bisa pakai mesin. Nggak bisa pakai mesin. Iya. tokonya Pak Haji Davis yang baru aja tadi kita wawancara. Jadi selain beliau punya home industry sendiri, beliau juga punya toko sendiri yang beralamat di Jalan Patimul, Desa Cikampek Utara, Kota Baru, yang tepatnya ada di Kampung Baru atau Kampung Boneka. Satu hasil produksi dari home industry yang tadi kita kunjungi, harganya murah, start dari 21.000 sampai 28.000 aja. Selain itu, di sini juga bisa request buat kalian yang mau wisuda tahun ini, bisa request boneka wisuda di sini. Nanti untuk nomor WA-nya kita cantumin di deskripsi. Ini adalah koleksi-koleksi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yasmita. Saya akan mereview hasil wawancara saya dengan rekan saya kemarin di salah satu home industry yang ada di Kampung Boneka atau Kampung Baru. Jadi kemarin kami sudah wawancara ke sana. Yang kami wawancara kebetulan namanya Devista Toys. Jadi mereka adalah home industry yang memproduksi dan memasarkan produk mereka sendiri. Jadi di sini saya akan mereview bagaimana keuangan dan strategi pemasaran mereka.
Untuk strategi pemasarannya sendiri itu pasti ada plus minusnya. Untuk minusnya sendiri, mereka belum mempunyai akun-akun di e-commerce. Jadi setelah saya wawancari kemarin, ternyata mereka belum mempunyai toko di Shopee atau akun Shopee, di TikTok, di Lazada atau di Tokopedia. Penyebab dari mereka belum mempunyai akun-akun tersebut atau belum memasarkan lewat e-commerce itu, yaitu kurangnya SDM. Jadi setelah saya wawancari kemarin, ternyata di home industry tersebut itu tidak ada staf administrasi atau admin yang mengelola itu. Jadi mereka belum paham betul bagaimana cara mengelola akun-akun tersebut, cara memasarkan produk-produk mereka di e-commerce itu. Lalu untuk plusnya sendiri, walaupun mereka tidak mempunyai akun-akun di e-commerce ini, mereka sudah penjualannya sudah ke luar kota. Bahkan kemarin itu sempat ke Aceh. Dan untuk strategi pemasaran mereka sendiri, selain itu pun mereka mempunyai toko sendiri. Jadi setelah diproduksi oleh mereka jual di toko mereka sendiri. Dan harganya kemarin cukup murah ya, mulai dari 21.000 sampai 28.000. Yang dimana untuk harga boneka di era sekarang itu, harga segitu menurut saya masih murah. Selain itu, strategi pemasaran mereka pun kalau di offline atau plusnya itu, mereka strateginya atau targetnya ke toko 35 ribuan, yang dimana sekarang toko 30 ribuan itu sedang marak-maraknya. Jadi dimana ada gitu, kayak ada di mana aja. Lalu selain itu pun mereka jadi ownernya ini mempunyai banyak relasi, sehingga untuk memproduksi atau menjual produksian mereka ini sangatlah mudah. Lalu untuk keuangannya sendiri, untuk minusnya mereka belum mempunyai pembukuan yang rinci, seperti ketika uang masuk atau uang keluar itu tidak dicatat dengan rinci. Jadi ownernya ini ya sudah, kalau ada uang masuk dicatat, kalau ada uang keluar dicatat, kemudian dihitung ketika uangnya ini balik modal, menurut ownernya ini, oh ini sudah lebih dari cukup atau ini sudah bagus. Padahal harusnya ada pencatatan untuk uang keluar, pencatatan uang masuk seperti biaya operasional, biaya transport, biaya antar. Lalu untuk plusnya sendiri, selain itu, walaupun ownernya hanya bisa mencatat seperlunya, ownernya masih bisa mengelola itu semua dengan baik sampai saat ini home industrinya berjalan dengan baik. Jadi walaupun belum ada pencatatan atau pembukuan yang secara terperinci, ownernya masih bisa menghandle semua. Nama saya Indri Aulia Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari hasil wawancara dengan Bapak Depis selaku pemilik usaha home industry di bidang pengrajin boneka terkait keputusan SDM dan keputusan produksinya. Yang pertama terkait keputusan SDM-nya. Home industry di bidang pengrajin boneka yang dimiliki Bapak Depis ini masih termasuk ke dalam bisnis keluarga. Jadi terkait SDM-nya itu masih mempercayai pekerjaannya kepada keluarganya. Bapak Depis ini memiliki 15 karyawan yang sudah termasuk di konveksi dan toko penjualannya sendiri. Akan tetapi, Bapak Depis juga memberikan kesempatan untuk warganya yang memang sudah memiliki pengalaman di bidang pengrajin boneka. Jadi kalau soal pengiriman, pemasaran, dan keuangannya itu dikerjakan sendiri oleh Bapak Depis dan keluarganya.
sedangkan proses produksinya dikerjakan oleh orang yang memang sudah berpengalaman. Dan terkait kompensasi yang diberikan kepada karyawannya itu dengan sistem kejar target. Jadi Bapak Depis ini memberikan upahnya kepada karyawannya itu sesuai dengan target yang didapat setiap harinya. Terkait keputusan soal rekrutmen yang dilakukan Bapak Depis ini memberikan peluang kerja untuk warga sekitarnya. Bapak Depis juga tidak membatasi karyawannya untuk mengasah lebih jauh skill para karyawannya. Jadi setiap karyawan diberi pelatihan agar bisa mengerjakan semua tahap dalam proses produksi pengrajin boneka. Dan semoga ke depannya usaha yang dimiliki Bapak Depis ini lebih berkembang lagi agar menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi untuk warga sekitarnya dan juga membantu perekonomian warga di kampungnya itu. Dan terkait keputusan produksinya, di konveksi pengrajin boneka milik Bapak Depis ini menerapkan setiap tahap pekerjaan membuat boneka ini dilakukan khusus oleh setiap karyawannya sesuai dengan keahliannya untuk mencapai sasaran produksi yang sudah ditargetkan. Dan Bapak Depis menyerahkan kegiatan produksi kepada karyawannya yang bertanggung jawab dalam proses produksi. Seperti tahap pemotongan dilakukan oleh ahlinya, tahap penjahitan bahan juga dilakukan oleh ahlinya yang memang sudah berpengalaman di bidang menjahit. Lalu selanjutnya ada tahap pemasukan kapas silikon dan penjahitan akhir juga dilakukan oleh setiap ahlinya. Sekian presentasi penjelasan wawancara dari saya dan rekan saya terkait keputusan keuangan, keputusan pemasaran, keputusan SDM, dan keputusan produksi. Besar harapan dengan tugas ini membantu kami untuk mendapatkan nilai yang bagus dari Ibu Santi Pertiwi selaku dosen pengampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.